Saya mulai pagi hari ini kita akan belajar dari Amsal Bapak Ibu tentang perkataan. Sama-sama katakan perkataan. Kenapa perkataan ini penting? Karena setelah identitas diri yang kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, yang mau Tuhan pulihkan di dalam hidup kita, hal berikutnya yang tidak kalah penting atau sangat penting bahkan, yaitu tentang lidah atau perkataan. Ada banyak masalah yang disebabkan oleh perkataan. Ada banyak hal yang disebabkan oleh lidah kita yang kita tidak mengerti sebelumnya. Dalam hal ini tentu kita semua belajar, saya pun belajar Bapak Ibu, banyak hal yang tidak sempurna di dalam hidup saya, di dalam perkataan saya yang mungkin seringkali menyinggung, mungkin seringkali menyakiti di antara kita. Saya minta maaf ya. Tetapi yang paling penting atau yang perlu kita dasari bahwa di dalam perkataan apapun itu saya tidak punya maksud jahat kepada Bapak Ibu. Ya, dimaafkan Bapak Ibu. Ya, tapi kita mau belajar sama-sama pagi hari ini supaya kita semakin dalam lagi, kita mengerti apa yang Tuhan mau atas kita semua di dalam hal perkataan. Kita akan banyak baca ayat sebelum saya jelaskan supaya ada landasan atau dasar dari apa yang kita pelajari pagi hari ini. Kita buka dari Amsal 10 ayat 18 sampai 19, ayat 31 sampai 32. Saya bacakan dengan cepat, Bapak Ibu bisa lihat ke depan atau lihat Alkitab masing-masing di smartphone Bapak Ibu semua. Amsal 10 ayat 18, siapa yang menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. 31, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang yang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Amsal 12, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang yang benar dapat keluar dari kesukaran. 14, setiap orang yang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada orang yang dikerjakan tangannya. Siapa yang mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya rasa kita perlu baca bergantian ya, supaya ada interaksi. Bapak Ibu lihat ke depan saja. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Amsal 15, 1 dan 4 ya, saya yang pertama. Lihat ke depan saja. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Amsal 16, 23 dan 28. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. 28, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan orang yang memfitnah menceraikan sahabat yang karib. Amsal 18, 13, 21. Jika seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengebakannya akan memakan buahnya. Amsal 24, siapa yang memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. 25 ayat 11, 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. 15, dengan kesabaran seorang penguasa dapat meyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Oke, demikian firman Tuhan. Kiranya memberkati kita dan kita diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan ya. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu. Pertama, bahwa perkataan kita punya kekuatan. Perkataan kita punya kekuatan. Di luaran sana Bapak Ibu, gereja besar, ada gereja kecil juga, dan banyak yang mengajarkan bahwa perkataan kita punya kuasa. Nah, ini yang salah sebetulnya. Ini yang salah ya. Ini yang sana kita belajar karena tipis perbedaannya. Hal kesesatan itu mengandung kebenaran, tetapi bukan kebenaran. Saya lebih setuju mengatakan perkataan kita punya kekuatan. Kalau perkataan kita punya kuasa, itu seperti yang diajarkan oleh Word of Faith Movement yang dikembangkan ajaran ini di abad sekitar abad 18, dikatakan bahwa kata-kata kita bisa mencipta, iman kita melalui perkataan kita bisa mencipta sesuatu. Dan ada banyak hal yang akhirnya terjadi penyimpangan. Salah satunya bahwa Tuhan memberikan, punya satu tanggung jawab untuk mengerjakan apa yang menjadi iman kita. Kita mesti ngerti bahwa kita manusia berdosa. Kita bukan
Tuhan. Ada buku waktu itu lama, tahun 1990-an ya, ada buku Selamat Pagi Roh Kudus, ada yang baca? Ya, itu ada dikatakan bahwa kita Allah kecil, dan itu sudah direvisi sama penulisnya. Ya, jadi kita bukan Allah kecil, kita tetap aja anak Allah. Bukan berarti kita Allah kecil. Ya, dikembangkan sedemikian rupa yang mirip dengan kebenaran. Karena tidak semua apa yang kita ucapkan, tidak semua yang kita imani Tuhan lakukan. Ya, pada akhirnya efek sampingnya iman kita didorong hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Punya iman tentang apa? Mobil. Punya iman tentang kesembuhan. Enggak salah loh, punya iman tentang kesembuhan ya. Jangan salah ya. Jangan mengartikan salah. Tetapi kalau kita iman kita, perkataan kita membawa konsep berpikir kita bahwa Tuhan harus mengerjakan, itu yang salah. Ya, tangkap ya bedanya ya. Nanti kita akan belajar terus supaya kita tangkap keseluruhannya. Gerakan sekitar abad 18 ada Word of Faith Movement. Di situ mengajarkan tentang bahwa iman kita perkatakan dan itu punya kuasa mencipta. Dan itu diadopsi sedemikian rupa oleh gereja-gereja besar dan masuk ke Indonesia juga, terlebih ke gereja-gereja karismatik. Nah, sebenarnya memang kita betul bahwa pada saat kita menjadi ciptaan baru kita diberikan kuasa, tetapi kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Ingat, saat Roh Kudus turun, mereka diberi kuasa untuk menjadi saksi. Ya, tetapi dibolakkan ajaran kita punya kuasa untuk semuanya. Ini yang berbahaya. Bapak Ibu cek sendiri dah di Google banyak. Word of Movement, Word of Faith Movement, nanti muncul semua. Siapa pengajar-pengajarnya dan kita kaget di situ, orang-orang yang sangat terkenal dan kita sangat kenal. Ya. Kita nggak akan bicara itu, cuman saya mau memastikan bahwa perkataan kita punya kekuatan, tetapi bukan kuasa yang total, mutlak. Sama seperti yang diajarkan di buku Selamat Pagi Roh Kudus. Allah kecil, kita punya kuasa mencipta, bukan itu tujuannya. Ya, mengandung kebenaran belum tentu kebenaran. Ya, ini mesti kita hati-hati ya. Banyak, saya sayangkan banyak hamba-hamba Tuhan yang menelan begitu saja setiap ajaran, tidak mau cross check dengan firman Tuhan. Ya. Tetapi betul memang perkataan kita punya kekuatan. Ya, perkataan kita punya kekuatan. Kekuatan atau dampak itu bisa positif, bisa negatif. Kalau kekuatan atau perkataan itu membangun, tentu itu mempunyai satu kekuatan yang positif. Tetapi kalau perkataan itu menjatuhkan, meruntuhkan, itu akan menghancurkan orang. Pertama menghancurkan orang, yang kedua justru menghancurkan diri kita sendiri. Jadi kata-kata kita berdampak kepada kita sendiri yang memperkatakan dan kepada orang lain yang kita berikan perkataan itu. Amsal 12 ayat 18 yang tadi kita baca. Ada yang lancang mulutnya seperti tikiman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, kata-kata kita ini seperti tikaman pedang. Kalau kata-kata itu positif, bagus. Tetapi kalau kata-kata negatif itu sama seperti kita sedang menghunjamkan pedang kepada orang. Kalau orang itu mati, mati. Kalau enggak, kata-kata kita enggak bisa tarik, Bapak Ibu. Betul enggak? Kalau kita sudah tusukkan pedang ke orang, lalu kita cabut, lukanya masih tetap ada. Kalau kita ngomong sesuatu yang menyakitkan dan kita minta maaf, lukanya masih ada. Ini masalahnya. Sekali lagi, banyak hal kita mesti belajar. Waktu saya dapatkan ini pun banyak hal saya bertobat untuk saya belajar terus. Ya, saya mau teman-teman semua saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, yuk belajar yuk. Tidak ada kata terlambat. Ada banyak masalah oleh karena perkataan. Perang ada karena perkataan. Perceraian ada karena perkataan. Perkelahian, perpecahan semua karena ada perkataan. Kalau perkataan yang negatif itu sudah menghujam seseorang, itu sama seperti pedang yang menusuk. Kita cabut pun masih luka.
Mau coba? Tusuk sesuatu ke ayam gitu, lalu kita cabut, lukanya berhenti nggak? Menutup nggak? Enggak. Kalaupun kita minta maaf, kita masih tetap melukai. Tidak gampang orang pemberesan oleh karena luka oleh perkataan. Kata-kata yang pedas menyakitkan, menguatkan, membangun tadi. Itu menghasilkan dampak, menghasilkan efek yang luar biasa. Kata-kata tidak bisa ditarik. Nah, dampak dari kata-kata itu ada banyak, Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ada banyak orang bunuh-membunuh, betul nggak? Kalau kita lihat berita itu, hanya karena tersinggung, hanya karena salah ngomong, orang bisa bunuh-membunuh. Kriminalitas terjadi oleh karena perkataan-perkataan yang tidak sehat. Kita mau belajar betul-betul tentang hal ini. Berikutnya, Amsal 16 ayat 28. Bapak Ibu lihat ke depan saja ya, biar enggak. 16 ayat 28. Orang curang menimbulkan pertengkaran, dan orang yang memfitnah menceraikan sahabat yang karib. Nah, pertemanan bisa rusak, komunitas bisa rusak, pernikahan bisa rusak. Tidak hanya single efeknya, tidak hanya kepada diri kita yang ngomong, tidak hanya kepada orang yang kita omongin, tetapi komunitas bisa rusak oleh karena perkataan. Ya, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak perlu. Berdampaknya tidak hanya sekedar fisik, tetapi juga psikis. Ada banyak sakit penyakit oleh karena psikis. Psikis kita karena diomongin dari kecil, mungkin kita dikutukin, suami kita mungkin mengutukin, istri kita mungkin mengutukin, orang tua kita mengutukin kita. Dan ada banyak hal sakit penyakit oleh karena oleh karena perkataan. Psikis kita terganggu. Ya. Sewaktu ayah saya meninggal, ibu saya itu punya satu, tiba-tiba gatel badannya, gatel aja gitu, gatel dan batuk itu. Sebenarnya sudah dia nggak ada masalahnya, ternyata itu cuma masalah psikis. Ya, itu saya mau membuktikan bahwa psikis itu mempengaruhi kesehatan. Ada hal-hal sakit penyakit yang disebabkan oleh psikis. Nggak ketemu obatnya, nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Tapi begitu masalahnya ketahuan dan bisa dibereskan, penyakitnya hilang. Nah, hati-hati. Kata-kata kita bisa menimbulkan sakit secara fisik, bisa menimbulkan sakit secara psikis. Ya, psikologi itu membuktikan. Yang belajar psikologi ada tempat ini? Ya, belum ada ya. Yakobus 3 ayat 4-6. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memenggahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi sangat berhati-hati kita berkata-kata, Bapak Ibu. Pikir baik-baik kita dalam berkata-kata. Ya, mulai dari lingkungan yang terdekat, ya. Mulai dari hal yang paling dekat, suami kita, istri kita, pasangan kita, anak kita semua. Jaga betul kata-kata kita. Pilih betul kalimat-kalimat yang membangun. Ya. Jangan kalimat-kalimat yang destruktif atau menghancurkan ya. Di Amsal 10 ayat 18, kembali lagi kita baca lagi. Amsal 10 ayat 18. Ada terjemahan lain Bapak Ibu yang kita bisa dapat. Siapa yang menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Kadang lalu kita berpikir kan. Kita berpikir bahwa ya udahlah, daripada saya ngomong juga salah, ngomong melukai orang, saya lebih baik diem. Pernah nggak kita pikir kayak gitu? Kok ngomong kok salah? Ngomong ini salah, ngomong itu salah. Udahlah, daripada salah ngomong, saya lebih baik diem. Betul? Ada yang pernah mikir kayak gitu? Atau pernah melakukan seperti itu? Daripada ngomong salah,
mending diem ya. Nah, diem pun itu adalah kita sedang ngomong ke diri kita sendiri sebenarnya. Iya. Menyembunyikan kata-kata, kita sedang ngomong ke pikiran kita, dan sama saja, efeknya sama saja karena kita ngomong ke pikiran kita. Karena kita ngomong ke pikiran kita, dan itu akan termanifestasi. Coba praktek. Saya seringkali mengamati dan itu kejadian. Kalau saya ngomongin seseorang, mungkin saya nggak ngomongin dulu ya. Saya sedang batin apa ya bahasa Inggrisnya ya? Apa ya? Ngomong dalam hati kita gitu kan? Ngomong dalam hati kita batin. Kita ngomongin siapa lah kira-kira? Misalnya Mas Danang ya. Mas Danang, kita batin Mas Danang. Mas Danang itu kok ya? Orangnya kok gitu ya? Kok nggak enak gitu ya? Kalau ngomong nggak enak gitu. Batin belum diomong gitu kan? Tapi lama-lama kalau itu terus dipikirin, itu akan keluar. Pertama keluar ke teman kita. Mas Danang itu kayak gitu ya, nah, akhirnya kan, dan itu akan tercipta pikiran-pikiran itu, dan itu akan menyebar ke orang lain. Coba kita omongin terus Mas Danang yang negatif, lama-lama dia pergi, saya mengamati begitu. Kalau kita sedang ngomongin negatif seseorang, terus kita omongin, kita bahas terus, lama-lama orang itu pergi. Saya melihat begitu banyak sekali ya, saya melihat seperti itu. Jadi kita mesti hati-hati betul dalam setiap perkataan kita. Nah, ini kenapa ada hal-hal yang perlu kita benahi di dalam setiap perkataan kita. Kita tidak bisa berkata-kata dengan sembarangan. Kita juga tidak bisa tidak berkata-kata. Masalahnya, karena manusia punya kebutuhan dasar dalam hal perkataan. Punya kebutuhan dasar dalam hal perkataan. Coba aja suami istri, dicoba ya. Seminggu aja nggak usah omongan. Seminggu aja. Kira-kira gimana? Pasti kacau, salah paham lah, muncul masalah inilah, curiga inilah, apalah gitu. Seminggu aja, atau nggak usah seminggu deh, 3 hari. Mau praktek? Mau coba? Karena memang kebutuhan dasar manusia salah satu akan perkataan. Matius 4 ayat 4 dikatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, tetapi dari setiap perkataan. Nah, manusia diciptakan sudah alamnya begitu, butuh perkataan. Pertama dari perkataan Allah, tentu perkataan-perkataan dari selevel kita, sebangsa kita, orang-orang lain di sekitar kita. Kenapa? Dari dalam kita butuh dikenal. Dari dalam diri kita butuh berkata-kata untuk kita dikenal. Betul? Kalau apalah ini akan jelas kalau ini sales. Coba kalau sales yang pekerjaannya sales atau jualan gitu kan, diem aja. Kira-kira laku nggak barangnya? Nggak akan laku. Kita harus ngomong, sampaikan sesuatu, dan kita jadi dikenal, dimengerti, dipahami. Oleh sebab itu salah satu cara untuk membangun leader di tempat ini ya dengan bicara, memimpin komsel gitu ya, berkhotbah ya, supaya dikenal dan dimengerti. Kalau nggak bicara gimana coba? Saya jadi gembala misalnya, diem aja di pojokan terus, nggak pernah khotbah, nggak pernah nyapa, nggak pernah bagikan sesuatu gitu, aneh kan kira-kira gitu. Dari luar mendapat validasi, ya perlu ini penting. Dari dalam kita mengekspresikan diri, aktualisasi diri supaya kita dikenal, supaya kita dimengerti. Tapi dari luar juga perlu, butuh validasi. Kamu baik, kamu ganteng, sisiranmu luar biasa hari ini Brother Harry. Biasanya berantakan, sekarang rapi gitu kan. Butuh validasi, kan dia ngaca sendiri kan, nggak ada yang ngomongin rambutnya rapi kan. Begitu ketemu orang, divalidasi, dia dapat validasi. Itu kebutuhan ya. Tapi saya tidak mengajarkan untuk kita mencari validasi orang ya. Kita mesti percaya diri kita sendiri, kita mesti yakin dengan segala performance yang ada di dalam diri kita. Oleh karena kita terus diperbarui oleh karena firman Tuhan. Tetapi orang lain butuh kita tolong dengan cara memvalidasi. Ya, istriku kamu cantik, ya kan?
suamiku kamu ganteng gitu. Saya diajarin istri saya yang kayak gitu-gitu. Ya. Ayo Bu Tanti, pernah nggak ngomong Pak Tukiman ganteng? Pak Tukiman dan sebaliknya. Ayo, ya. Jangan sampai orang lain yang validasi. Bahaya. Validasi ya, kasih validasi. Kamu baik, kamu perhatiin itu. Saya banyak belajar dari istri dari Membio. Membio itu ekspresif. Papa baik, berjuang, sukanya bekerja keras untuk kita semua. Anak-anaknya dikasih tahu. Terima kasih buat papa yang sudah bekerja keras, yang kayak gitu-gitu. Ya. Bahaya kalau nggak divalidasi. Ini kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ada banyak, sekali lagi saya harus sampaikan, ada banyak problem oleh karena perkataan yang tidak didapat dengan benar, tidak tepat. Ada banyak masalah yang oleh karena perkataan kita. Ya, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Orang tua hati-hati memperkatakan sesuatu ke anaknya. Jangan sampai hal-hal yang destruktif, yang menghancurkan, yang tidak memberikan semangat yang kita sampaikan ke anak-anak kita, kepada pasangan kita juga. Setelah tadi saya katakan di awal, setelah namanya identitas diri, yang kedua yang perlu kita dipulihkan adalah soal perkataan. Ya, kan kita sering kan kita salah penempatan kata-kata. Tadi kita belajar selanjutnya. Nah, ada sebuah bahaya yang tadi sudah sempat saya singgung. Ada satu situasi yang cukup berbahaya, yaitu tentang diabaikan atau didiamkan. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jangan sampai kita memberikan namanya silent treatment, mendiamkan. Nah, orang nggak akan ketemu kebutuhannya. Ya, kebutuhan itu harus dipenuhi, jangan didiamkan. Ya, enggak usah coba tadi 3 hari, enggak usah bicara, enggak usah dicoba, percaya saja pasti akan ada banyak masalah. Ya, enggak usah dicoba. Bagian pertama, aduh waktunya sudah. Saya lanjut langsung ya, bagian kedua. Bagian kedua yaitu karakter perkataan yang alkitabiah. Ya, tadi kan yang pertama apa tadi? Perkataan kita memiliki kekuatan. Yang kedua, karakter perkataan kita yang alkitabiah, ada beberapa poin. Jujur, pertama, sama-sama katakan jujur, tidak menipu. Amsal 12 ayat 17. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Jujur, kita berkata-kata kepada orang itu apa adanya, jujur. Iya. Tidak perlu ditambah-tambahi, karena kalau ditambah-tambahi jadi sudah menjadi sebuah dusta. Ya, kita pernah dulu ya waktu home gabungan ya, ada games ya. Ada semuanya muter gitu, lalu orang pertama dikasih kalimat apa itu waktu itu. Kalimat udah orang kelima udah kacau. Oh ya, orang ke-10 tambah kacau lagi. Ya kan? Karena ditambahin, coba nggak ditambahin. Orang dengernya bisa salah, makanya jangan dibiarkan kebiasaan untuk kita menggosip itu Bapak Ibu. Itu karena gosip itu bedanya gosip dan fitnah apa? Fitnah apa? Sesuatu yang tidak benar. Gosip sesuatu yang benar, tapi diomongin dan ditambahin. Itu ditambahin, diomongin. Kalau belum tentu benar itu masih fitnah. Tapi begitu hal yang benar kita omongin dan terus dibicarakan, itu jadi gosip. Gosip itu tadi katanya apa? Gosip digosok makin sip. Iya kan? Orang pertama, jangan ngomong-ngomong ya, Heri itu ya, kalau jarang mandi orangnya. Itu mandi paling seminggu sekali gitu. Nanti cerita ke orang, tapi jangan ngomong loh ya. Oh iya gitu. Dia cerita lagi, kata Pak Ferry itu Heri jarang mandi loh. Mandinya tuh sebulan sekali. Loh kan udah beda lagi kan? Poinnya sama, dia nggak mandi, tapi yang pertama ngomong seminggu sekali, dia orang lain ngomong sebulan sekali. Gitu. Ya begitu terus, itu namanya gosip. Ya. Karena ada hal yang tidak sebenarnya. Ya. Ya, jujur apa adanya, tidak ada tipu menipu.
Nggak gampang loh, nggak gampang. Saya menemukan orang tuh gampang aja ngomong bohong gitu. Ya, ada gampang tanpa beban gitu ngomong bohong. Nggak gampang, apalagi kalau Bapak Ibu jualan kan. Oh ini nomor 1, yang ini nomor 2, toko ini yang itu yang toko sebelah nomor 2, yang ini barangnya nomor 1. Ini asli loh, gitu kan. Ya, susah ya, susah. Amsal 15 ayat 4. 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Akan ada luka. Karena pada saat kita berkata tidak jujur, sebenarnya kita sedang membawa orang untuk mengambil keputusan yang salah. Kita menjerumuskan orang loh pada saat kita nggak jujur. Ya kan? Ada informasi-informasi yang tidak sebenarnya. Ya, saya pernah mengkonseling seseorang tentang hubungan wanita dan pria. Dia nggak jujur gitu kan, dia nggak jujur gitu. Sebenarnya kita sudah merasakan bahwa bukan seperti itu, tetapi kan kita kan melakukan sesuatu, mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia sampaikan, betul kan? Kita nggak bisa ngambil keputusan dari apa yang orang tidak akui. Sebatas pengakuan dia itu yang kita ambil keputusan, setelah itu kita ambil keputusan A gitu. Dan betul ternyata salah karena apa yang disampaikan itu tidak sebenarnya. Ya, jadi pertama merugikan diri sendiri, yang kedua kita jadi berpotensi menipu orang. Karena orang akan mengambil keputusan dengan salah. Pada saat kita ngomong sesuatu dan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, orang akan merespon sesuai dengan omongan kita, betul? Betul ya? Gitu. Misalnya kita mau beli sesuatu, merek lah, gitu kan. Mau beli motor, merek apa? Ya Mahmud, nah, gitu aja lah. Apa? Hondo, gitu kan. Lalu orang ngomong Hondo, misalnya ini. Lalu kita ngomong kita sudah punya merek itu dan kita ada masalah, kita ngomong Yamaha, ya Mahmud, sorry salah. Gitu. Kita bisa menjerumuskan orang atau tipe tertentu, apa saja tentang informasi seseorang. Kita bisa menipu, kita bisa membawa orang untuk mengambil keputusan yang salah oleh karena kata-kata kita yang tidak jujur. Ini bahaya. Ya, belajar Bapak Ibu, tidak gampang. Saya katakan tidak gampang, tapi kita harus belajar. Ya. Yang pertama tadi apa karakter perkataan yang alkitabiah? Jujur. Baru berapa menit kok lupa? Jujur, ya, tidak menipu. Ya. Yang kedua, tenang, lemah lembut, tidak kasar. Ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Benar sih, benar yang disampaikan itu benar, tetapi kalau kita pemilihan kata-kata kita itu keras atau kasar, pesan yang baik ini, motivasi yang baik ini kita tegur orang kan bagus kan? Betul gak? Kita tegur orang itu bagus, tetapi kalau kita salah menggunakan kata-katanya, orang akan tangkap kasarnya, kerasnya. Ya. Tadi ayat yang berikutnya tadi apa? Amsal 25 ayat 15. Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Kita perlu pilih kata-kata yang lembut. Kita perlu yang pakai kata-kata yang adem. Ya kan? Message-nya sama. Tapi kita bisa pilih kata-kata yang lembut. Ya, saya nggak ngomong semua harus kayak seperti orang Jawa ya. Nggih, mboten. Nggih ngoten. Nggih panci ngoten. Nggak harus begitu. Teman-teman kita yang suku Batak tetap bisa pakai kata-kata yang lembut sekalipun suaranya keras. Ya, pemilihan nada juga penting. Gitu kan? Pemilihan nada juga penting. Nah, saya tuh pengen belajar dari Mas Danang sama Miss Devi, kan beda budaya kan? Kira-kira gimana gitu? Saya mau banyak belajar gitu kan? Gitu kan, karena Mas Danangnya Jawa, Miss Devinya dari Batak, pasti ada perbedaan budaya, betul nggak Mas? Ya, itu perlu penyesuaian. Ya, dulu saya ngomongnya tuh
keras gitu kan. Kalau saya jawab sesuatu itu keras gitu kan, dan cenderung kasar gitu. Nah setelah menikah jadi banyak sekali saya ditegur kan gitu kan, jangan pakai kata ini, jangan pakai kata ini gitu kan. Ya masih belajar, kadang-kadang masih kepleset juga jawabnya dengan keras gitu kan gitu. Yang kedua apa Bapak Ibu? Tenang, lemah lembut, tidak kasar ya. Sekalipun ini seolah-olah sepertinya teori, ayo kita mau praktekkan ya. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama tadi apa? Jujur. Yang kedua tenang, lemah lembut, tidak kasar. Saya punya gembala waktu saya masih mahasiswa di Semarang, itu Batak ya, dua-duanya Batak, suami istri. Tetapi yang ibu gembala ini orangnya lembut banget. Kalau negur, Ferry, kamu baiknya begini. Kadang-kadang saya nggak sabar ditegurnya. Kamu jangan gini ya, baiknya kamu gini. Batak loh. Gitu kan. Gitu. Nah, artinya saya nggak ngomong soal lembut apa tadi, lemesnya tadi ya. Tetapi pilihlah kata-kata yang nggak menyakitkan. Sama seperti tujuannya yang paling penting. Gitu. Jangan sampai tujuan itu bergeser, yang ditangkap kasarnya. Gitu kan? Berikutnya, tepat, sesuai, tidak ceroboh. Tepat, sesuai, tidak ceroboh. Dari Amsal 10 ayat 32. Kita banyak baca ayat ya hari ini. 10:32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Nah, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Pakailah kata-kata yang menyenangkan ya, pakai kata-kata yang menyenangkan, jangan yang menyakitkan gitu. Contoh lah, kasih contoh misalnya nyuruh anak makan gitu kan. Ya udah, nggak suruh aja makan, nak makan, ini sudah jam makan ya. Nanti kamu kalau nggak makan bisa masuk angin, selesai kan. Tapi kalau kita ngambil kata-katanya salah, makan, kamu nanti sakit-sakitan loh. Kamu tuh tahu nggak badanmu itu butuh makan. Ya nggak enak kan didengar kayak gitu. Kan bisa kan pilih kata-kata yang enak kan, yang nggak destruktif kayak gitu. Nanti panjang-panjang itu, kamu tuh nggak bisa mengasihi diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengasihi orang lain gitu kan, sampai ke sana lagi. Soal makan loh, tinggal makan, yang disediain apa itu dimakan semua. Gitu. Bisa kemana-mana soal makan. Ya, kita tepat aja lah, tepat. Sama-sama katakan tepat. Ya, tepat. Ya, nggak kurang, nggak lebih. Sesuai, tidak ceroboh. Amsal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel pinggan di pinggan emas. Buah apel emas di pinggan perak, Timingnya juga mesti tepat. Nah ini yang sering ya, kalau konseling itu sering ini. Masalah ini muncul terus dalam konseling. Suami istri marah gitu. Gimana pastor? Saya baru nyopot sepatu, udah dilaporin macam-macam, pusing saya. Sering kan kayak gitu. Sering loh saya dapat konseling kayak gitu. Gitu. Baru masuk rumah, naruh motor, naruh apa, masih capek, keringetnya aja masih basah. Udah ngomongnya yang macam-macam. Laki-laki itu gak kuat telinganya. Tapi wanita kuat bicaranya. Jadi ini mesti sinkron ini. Ya, sama wanita juga sama gitu kan, sudah masak gitu kan, keasinan langsung diomelin atau apa gitu kan bisa jadi kesel kan gitu. Dimakan dulu, mungkin memang asin gitu, pakai kalimat yang tepat lah gitu. Pakai kalimat yang tepat. Ini belajar ya, saya pun belajar ya, gak gampang. Berikutnya ada 5 poin, ini baru poin ketiga. Poin keempat, tidak gosip. Tidak gosip, sama-sama katakan tidak gosip. Tadi ya, yang pertama yang tadi kita udah singgung, tidak usah gosip, jangan bergosip. Amsal 10 ayat 18. Amsal 10 ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Nah, mengumpat di dalam terjemahan lain itu slander dikatakan. Slander.
itu gosip. Ya, jadi gosip tadi. Jangan gosip. Kenapa kita gosip? Karena apa? Kenapa kita gosip? Gosipin Mas Danang tadi misalnya. Kenapa? Ayo. Karena kita takut ditolak. Pada saat kita ngomong langsung ke Mas Danang, dia bisa bereaksi, pikiran kita kan. Kita ditolak kata-kata kita. Kita takut ditolak sebetulnya. Akhirnya kita gosip, ngomong ke orang lain, ya kan? Nah ini yang jadi biang masalah, nggak bagus. Ya. Tidak gosip. Tadi kita udah belajar berapa poin? Pertama, jujur. Kedua, tenang, lemah lembut, tidak kasar. Yang ketiga, tepat, sesuai, tidak ceroboh. Keempat, tidak gosip. Yang kelima, cermat. Sama-sama katakan cermat. Peka, tidak impulsif. Ya, impulsif itu gampang tersulut. Itu namanya impulsif. Ya. Saya tipenya orang impulsif, Bapak Ibu. Sebenarnya, kalau saya dengar sesuatu, saya itu bisa langsung marah gitu. Dengar sesuatu yang negatif itu, saya bisa langsung bereaksi. Tidak tentu marah ya. Saya bisa bereaksi dengan segera. Nah ini berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Ya, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Menahan bibir. Ya, kita mesti menahan. Karena di dalam banyak bicara pasti semakin banyak bicara semakin banyak kesalahan. Ya, semakin banyak ngomong semakin banyak salah. Bukan berarti nggak ngomong ya tadi ya. Ya, karena nggak ngomong artinya ngomong kepada diri sendiri. Nah itu kan, gitu. Tetapi tepat aja. Tadi dikatakan pas, cermat, nah peka. Kalau orang ini nggak pas situasinya, ya jangan dulu lah. Jangan dulu diomongin ya. Pakai pemilihan kata yang pas, tepat. Ya, Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi sesuatu yang sesuai lah. Ya, kalau kita diem nggak pas juga. Tapi kalau ngomong pakai kalimat yang tepat. Ya, pakai kalimat yang tepat. 5 poin tadi, yuk kita ulang biar nggak lupa. Karakter perkataan yang alkitabiah. 1, jujur, tidak menipu. 2, tenang, lemah lembut, tidak kasar. 3, tepat, sesuai, tidak ceroboh. 4, tidak gosip. 5, cermat, peka, tidak impulsif, tidak sensitif, ya, terlalu sensitif. Ya, tadi kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran atau tidak yang sesuai, kita bisa bereaksi dengan cepat. Nah, saya belajar untuk saya tidak terlalu bereaksi dengan cepat. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini hal-hal yang perlu kita pelajari. Mungkin ini poin yang masih jauh dari kita. Saya pun merasa 5 poin ini enggak semua lah. Gitu. Saya mungkin bisa menang di 2 poin atau 1 poin atau 3 poin. Masing-masing kita bisa menilai diri kita sendiri lah. Ya, tetapi kita mau belajar terus. Ya, belajar terus. Ya, tentunya di dalam setiap kekurangan yang kita masih ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan ya. Nomor 3-nya, poin yang ketiga, bagaimana perkataan kita diubahkan dan disembuhkan. Pertama, poin A, jaga hati. Sama-sama katakan jaga hati, karena segala sesuatu dimulai dari hati. Ya, Amsal 16 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Matius 11 ayat 33 sampai 34. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hei kamu keturunan ular berudak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi hati kita harus kita perbaharui terus. Dengan cara apa? Firman Tuhan, gak ada cara lain. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Ya. Pertama apa? Kita jaga
hati. Sama-sama sekali lagi, jaga hati. Ya. Ada banyak hal yang itu dimulai dari hati tentu. Apa yang kita ucapkan itu dari hati. Ya. Hati kita perlu terus diperbaharui. Berikutnya, B. Bergabung dalam komunitas atau persekutuan atau kelompok pemuridan supaya tidak sendirian, Bapak Ibu. Kan kadang-kadang kita mengalami yang namanya geram, marah, ya kan? Kalau marah atau geram itu kita sendiri, lalu kita akan ngomong pada diri kita sendiri. Pertama ngomong kepada diri kita sendiri, lalu akan meluap kepada orang lain, akan jadi gosip, akan jadi fitnah, akan jadi macam-macam. Ya, perlu kita bergabung dalam persekutuan-persekutuan yang ada, komunitas yang ada, kelompok-kelompok yang ada. Itu sebabnya saya undang, saya mengajak untuk yang belum ikut dalam satu komsel atau home manapun, ayo bergabung ya. Ini pemberitahuan, ini ajakan, ini undangan untuk semua ya. Ini jangan ada yang ngomong saya nggak diajak Pak Ferry gitu ya. Saya ajak ini hari ini. Ya, datang dalam kelompok-kelompok doa hari Rabu misalnya. Kita bisa sama-sama doakan, kita bisa mengakui kelemahan kita di dalam kelompok-kelompok kecil dan teman-teman kita bisa ikut mendoakan ya. Yang jelas kita mengakui kepada Tuhan di dalam doa ya. Dan kita mengaku kepada teman-teman yang kita anggap bisa dipercaya. Ya, jangan sendirian, jangan dibiasakan sendiri. Ya. Kita kumpul sama teman-teman yang lain. Berikutnya yaitu bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita nggak ada cara yang lain untuk kita terus belajar menggunakan kata-kata yang tepat tadi dengan firman Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada firman ya. Ini 5 poin tadi, jujur, tidak menipu. Kita nggak akan tahu yang jujur itu kayak apa tanpa kita mengerti firman Tuhan. Kita nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa lemah lembut, kita akan selalu menjadi kasar kalau kita nggak ngerti firman Tuhan. Kita nggak bisa pakai kata-kata yang tepat sesuai, kita pakai kata-kata yang ceroboh, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang bahasa apa Jawanya saru. Saya pernah ceritakan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang saru tidak pernah saya ucapkan sejak saya sekolah. Sampai teman-teman saya yang biasa ngomongnya yang begitu saya datang selalu sampaikan, menang ono ferry. Sampai ke titik itu mestinya kita bisa. Jangan kita lalu hanyut malah ikut-ikutan. Ya. Dengan firman Tuhan kita tahu bahwa kita tidak perlu dan tidak boleh bergosip. Dengan firman Tuhan kita punya kata-kata yang tepat, peka, tapi tidak mudah impulsif, tidak mudah tersulut ya. Firman Tuhan yang menjadi patokan dalam hidup kita. Tidak ada cara lain ya. Tetapi yang jelas hati kita harus siap, hati kita harus punya keinginan untuk dibangun. Kita bisa sekolah tentang komunikasi, kita bisa sekolah tentang kepribadian, kita bisa sekolah tentang meningkatkan potensi diri. Tetapi kalau hati kita nggak diperbarui, semuanya akan sia-sia, semua hanya kulit saja. Tapi begitu hati kita diperbarui, maka kita bisa tadi menggunakan kata-kata yang tepat, menggunakan timing yang tepat. Tidak selalu masalah itu diselesaikan sekarang. Saya berkali-kali sampaikan ke istri itu orangnya maunya cepet. Kalau ada masalah, selesaikan cepet. Enggak selalu. Kita mungkin harus tahan 1-2 jam, 3-4 jam, 1-2-3 hari sampai kita dapatkan hikmat. Kita pakai kata-kata yang apa, kalimat yang seperti apa.
Semuanya itu kita bisa dapatkan kalau kita dekat dengan firman. Sama-sama katakan, dekat dengan firman. Tidak ada cara lain.